kelas 9E ingin presentasikan sebuah buku yang berjudul Ibu Surarang yang diterbitkan oleh Kiblat, memiliki halaman 44, tahun terbit 2019, penulis Adi Tusi. Buku ini menceritakan tentang seorang anak yang dianiaya oleh kakaknya. Keenam kakaknya sudah menikah, sedangkan Surarang saja yang belum. Orang tuanya sedang meninggal di anak sakit, jadi warisan dari orang tuanya hanya berupa rumah tua kecil kayaknya. Karena kakaknya tidak ingin memiliki rumah tua itu, akhirnya mereka memberikan kepada Ibu Surarang. Pada suatu hari, Ibu Surarang menemukan seorang bapak-bapak yang sedang memancing di sungai. Bapak-bapak itu sedang marah dikarenakan tangkapannya bukan berupa ikan besar, tapi berupa ikan yang sangat kecil. Ketika hendak menginjaknya, Ibu Surarang menghentikannya. Dia bilang ikan kecil itu untuknya saja. Akhirnya bapak-bapak itu pun memberikan ikan kecil itu kepada Ibu Surarang. Dia memberi ikan kecil itu nama Anggi. Dia mengurus Anggi dan tak lupa untuk memberinya makan. Tapi tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya Ibu Surarang sudah memiliki ikan yang sangat besar. Anggi sudah berukuran kaki orang dewasa. Sekarang dia sudah bisa memiliki kolam ikan sendiri di belakang rumahnya. Ketika dari mulut ke mulut pun, akhirnya sang kakak tahu bahwa Ibu Surarang memiliki ikan yang sangat besar. Ketika itu, kakaknya bukan menanyakan tentang keadaan Ibu Surarang, tapi dia mau menanyakan kapan ikan besar itu akan dimasak. Ketika Ibu Surarang tidak ingin memberikan ikan tersebut, akhirnya mereka hanya bisa marah-marah dan pergi meninggalkan Ibu Surarang yang sedang menangis. Sesudah itu, Ibu Surarang pun pergi meninggalkan rumah. Dan pada akhirnya keesokan harinya, sang kakak pun membuat rencana untuk menangkap ikan besar tersebut. Sesudah itu, mereka pun dengan senang mengambil ikan tersebut dengan sangat lancang dan akhirnya dipasak dan dimakan bersama-sama. Ketika pulang, Ibu Surarang kaget karena Anggi menghilang dari rumah. Ia melihat kolamnya kosong, tidak ada ikan sama sekali. Ketika melihat darah yang bercucuran di mana-mana dan berdirinya di depan rumah sang kakak, dia pun menanyakan kepada sang kakak bahwa ikan tersebut sudah mereka makan dan mereka pun melemparkan kepala ikannya. Ibu Surarang sangat sedih dan akhirnya dia pun mengubur Anggi di depan rumah. Ketika menyadari, suatu malam dia menemukan sebuah cahaya yang begitu terang dari kuburan. Dan keesokan harinya dia menemukan sebuah pohon emas yang dibuahi permata. Dan di situ juga akhirnya Ibu Surarang pun menjadi orang yang paling kaya di desanya. Ketika menyadari berita besar tersebut, akhirnya kakak pun dengan sangat menyesal meminta maaf kepada Ibu Surarang bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya karena Ibu Surarang sudah memaafkan keenam kakaknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang diucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.